Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Ketemu lagi bareng gue Herjuna Syaputra. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Di sore hari ini seperti biasa kita akan ngobrol di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan buat teman-teman, apapun yang sekarang dikerjakan, semoga semuanya berjalan dengan lancar, sukses, jangan gampang nyerah karena nggak ada yang instan, pasti semua butuh proses. Kalaupun hari ini agak beberapa hal tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, tetap keep going, tetap berusaha karena siapa tahu besok akan lebih baik. Nah, kalau bicara mengenai podcast Aksi Nyata, seperti biasa ya kita akan ngobrol dengan beberapa narasumber tiap harinya, beda-beda narasumber dengan beragam background dan tentunya beragam bahasan mulai dari sosial, budaya, politik, ekonomi, olahraga, hobi, dan juga hal-hal yang sekarang sedang hangat diperbincangkan. Kalau kemarin juga gue sempat ngobrol soal bagaimana pelecehan seksual ya. Nah, hari ini juga tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi nanti gue kasih tahu temanya. Seperti biasa gue mau ngingetin buat teman-teman yang mau nonton podcastnya kita, bisa di beberapa platform yang kita punya, kurang lebih ada 10 ya. Ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Partai Perindo @Partai Perindo, ada RCTI Plus, juga ada Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. Ada kurang lebih 10 platform, jadi bisa nonton di sana. Dan nggak cuma nonton, teman-teman juga bisa memberikan nanti kalau di pertengahan podcast kita sampai akhir, boleh bikin 1-2 quotes yang relate sama obrolan kita hari ini, dan beberapa quotes yang terbaik akan kita pilih, masing-masing akan mendapatkan e-voucher senilai Rp100.000. Tapi jangan lupa untuk rule-nya dulu ya, follow Instagram Partai Perindo. Nah, tema kita hari ini yang memang aku bilang tadi sangat dekat sama kehidupan kita sehari-hari, COVID, COVID-19 ya. Ini sudah hampir 3 tahun hal ini terjadi, dan kita makin banyak kesini, makin banyak belajar how to tackle this kind of condition ya. Bagaimana kita menghadapi ini, harus seperti apa, harus gimana prokesnya. Aku yakin teman-teman udah paham lah bagaimana kita melihat keadaan yang memang agak berbeda seperti ini. Nah, kasus COVID kembali meningkat, masih perlukah vaksin 4 ya? Nah, ini jadi bahasan kita untuk hari ini. Kalau bicara vaksin 4, sekarang kan lagi digalakin vaksin booster ya, yang ketiga. Jadi untuk teman-teman yang masih 2 kali vaksinnya, ayo buruan ke beberapa sentra vaksin booster, karena nggak ada ruginya. Jangan takut ini itu, come on. Kita udah makin dewasa, makin bijaksana ngelihat COVID. Jadi kalau nggak ada halangan, kapan lagi booster ya. Jadi apalagi sekarang syarat perjalanan agak mulai diketatkan lagi, khususnya untuk yang sudah booster. Jadi please, kalau kalian punya waktu ya, booster sekarang ya, vaksin 3, and then we never know nanti in the future akan ada vaksin keempat ataupun seperti apa, karena kan memang kasusnya sangat dinamis. Nah, untuk berbicara mengenai tema kita hari ini, sudah ada bersama gua, ada Sekretaris DPD Partai Perindo Jakarta Barat. Langsung kita sapa, ada Bro, asik. Siap. Bang Dwi Haryanto. Mau dipanggil Halo. Bang apa Bro nih? Bro aja. Bro boleh. Siap. Mana aja ya Bang. Siap. Bang Dwi apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat ya. Mantap. Oke. Gimana nih Jakarta Barat, kabarnya gimana? Aku udah lama gak ke Jakarta Barat. Aduh, harus jalan dong ke Harus Jakarta jalan nih. Barat. Mantap. Puri dan sekitarnya, Pik, Pluit. Tapi kalau kita di Dan Mogot Baru, Dan Mogot Baru ya. Seafoodnya banyak dong. mantap. Aduh, jangan ngomong seafood dah, lapar nih jadinya. Sehat ya Bang Dwi ya? Sehat. Oke Bang, ini Bang Dwi adalah Sekretaris DPD Partai Perindo Jakarta Barat. Nah, sebelum kita mulai ngobrolin soal COVID dan juga backgroundnya, Bang Dwi juga sempat terlibat ya sebagai Satgas juga di Jakarta Barat. Kalau bicara mengenai keseharian dulu, Bang Siap. Dwi ini apa nih backgroundnya? Boleh nggak cerita? Saya pengusaha, Aha. saya direksi di 2 perusahaan. Baik. Yang satu bergerak di bidang farmasi, Farmasi. satu di bidang keuangan. Mhm. Lalu sehari-hari sekarang saya Dewan Kelurahan di Kelurahan Kalideres, Kalideres. yang sekarang disebut LMK, Mhm. dan juga sibuk di partai politik. Partai politik. Wah, jadi backgroundnya tadi ada farmasi sama
keuangan. Keuangan, aduh mantul ya. Terus ke politik. Politik. Kenapa kepikiran? Ingin berbuat sesuatu buat Oke. masyarakat. Oke, ini kan dua hal berbeda. Hmm. Sempat ini nggak sih Bang di awal kayak bingung atau apa? Wah banyak, bingung banget itu. Wajar dong ya, karena kan Wajar. something new ya, sesuatu yang baru. Itu gimana handle-nya di awal? Di awal itu ya kaget. Yes. Tiba-tiba kok kita biasanya dihormatin, tiba-tiba kok kita kayak gembel datang Iya, ke masyarakat harus gitu turun ya. ke jalan. Harus turun ke jalan. Aha. Kita tiba-tiba harus ngumpulin suara itu, kepala jadi kaki, kaki jadi Iya, iya. kepala. Tapi that's the nice fact bahwa hidup nggak selalu harus Ya, Ini kan? betul. ada kalanya memang kita ngeliat ke bawah. ya. Betul. Aha, dan ini Justru itu saya aha, belajar banyak aha, dari sejak saya di politik, Mhm. bagaimana saya harus menempatkan diri di masyarakat, bagaimana saya melihat ternyata di masyarakat itu banyak kesusahan yang betul. memang harus saya bantu. Aha, Tuhan kasih saya berkat banyak, Oke, saya bisa memberkati mereka. betul. Gitu. Karena aku paham sih Bang Dwi, karena aku TV jurnalis ya. Liputan keluar juga. Hidup kalau kita lihat yang kita jalani ya tentunya ya bagus gitu. Tapi ketika kita ngeliat keluar ya di lapangan orang-orang yang makannya susah, jangankan makan, Betul. I mean ya sehari-hari aja nggak cukup. Jadi itu tuh memang ada, dan kadang pengalaman-pengalaman itu yang bikin kita makin sadar ya. Betul. Bahwa wow gitu. Itu yang buat saya kadang bersyukur Bang Dwi dengan Ya. apa yang saya punya, dan kenapa enggak kalau kita punya berkat yang lebih harus dibagi. Betul itu. Iya. Jadi Bang Dwi ngelihat bahwa partai politik jadi ya harus punya peran ya untuk saudara-saudara kita yang di bawah. Saat ini memang di politik kita hanya yang bisa berperan itu partai politik. Oke. Ini secara nggak langsung partai politik itu mempunyai peran yang besar untuk memajukan Ya. masyarakat yang orang-orang yang susah. Gitu. Kita nggak bisa pakai ormas. Oke. Yang bisa merubah regulasi hanya partai politik. Exactly. Ya. Melalui kita yang nanti yang Betul. duduk di legislatif. Betul. Karena memang kan politik tuh salah satu namanya aja politik ya. In terms of English, politik tuh cara. Jadi memang ini cara yang bisa kita gunakan untuk tadi duduk di legislatif, memberi regulasi, melihat tadi masalah-masalah di sekitar kita jadi perubahan segala macam. Ormas yang memang bagus, tapi tidak bisa jangkauannya ya. Betul. Bang Dwi, itu kenapa akhirnya Bang Dwi memutuskan untuk ke Partai Perindo. Nice. Betul. My next question, kenapa Perindo? Hah? Why? Karena Perindo saat ini saya melihat partai Perindo masih benar-benar belum ada apa sih seperti Apa? gimana ya, susah disebutnya nih, Partai yang baru. partai yang baru dan belum terkontaminasi Oke. oleh kepentingan-kepentingan Baik. segelintir orang yang Ya. mau menguasai APBD Baik. dan maupun APBN. Oke, dan Perindo juga yang menarik ya Bang Dwi, kalau aku di mata aku ini partai yang sangat modern. Betul. Ya, ngerasa ya Bang Dwi. Betul. Modern, isinya juga anak-anak muda, dan kita lihat bukan ya, partai kan banyak. Ada beberapa yang memang dari zaman dulu ya. Ya. Dan somehow memang masih sangat konvensional ya, aturan segala macam, tata cara. Tapi kalau Perindo ini salah satu partai baru yang memang sangat kekinian. Betul. Nah, Bang Dwi ngerasa juga nggak sih kayak gitu? Kalau kekinian iya. Buktinya kita nih di sini. Buktinya saya juga kekinian. Bukti ada Bro Dwi nih. Kita anak-anak muda soalnya. Oke, itu obrolan kita. Nice, Bang Dwi. Pokoknya sukses ya Bang Dwi, apapun yang Amin. dikerjakan, semoga bisa jadi berkat untuk banyak orang, Amin. khususnya di Jakarta Barat. Karena saya tahu Jakarta Barat memang ya beberapa wilayahnya bagus ya, Betul. terkenal ya, mungkin elit bagus, tapi nggak semuanya. Ada beberapa yang tadi yang di beberapa kawasan memang yang masyarakatnya masih timpang ya. Betul. Dan itu yang harus kita perbaiki. Oke, Bang Dwi, kita bicara COVID nih. Ya. Ini aku aja sebelum kita bahas emang COVID naik lagi. Karena bukan nggak tahu, tapi memang ya Udah capek. udah Udah capek ya, selama tapi 2 harus tahun lebih ingat ini. tadi harus vaksin ya Bang ya. Betul. Harus booster. Bang Dwi sendiri sudah S berapa kalau COVID? Saya
puji Tuhan belum pernah. Belum ya. Aku juga. Mantap. Thank you. Temen aku Makin bilang, dijaga iya. makin kena, makin Bener. dijaga, makin- Tapi thank God ya, aku juga ya. Temen aku bilang gini, Bang Dwi, Juno lo alien ya, dia bilang. Kiri kanan gue udah S3. Ya gue bilang ya. Tapi ya itu alhamdulillah puji Tuhan ya tadi. Itu kan beda orang beda daya Betul. tahan tubuh. Tapi kalau bicara COVID, Bang Dwi, ini kan Jakarta sebenarnya. Ini katanya meningkat lagi. Pandangan Bang Dwi gimana? Ya menurut pandangan saya benar. Mulai Karena ngerasa ya. merasa karena di sekeliling kita itu ada beberapa yang kena. Benar. Kalau zaman dulu pertama kali COVID ada, Oke. itu hanya katanya, bener ya? Kita nggak pernah lihat orang yang terkena COVID itu kan. Exactly. Tapi setelah Delta itu baru kita sadar. Ternyata yang meninggal itu orang-orang yang kita kasihi, Yes. orang-orang yang kita sayangi, orang-orang tetangga, saudara, teman, Ya, bahkan guru. betul. Dan itu berasa sih pas Delta bahwa saya makin beberapa yang meninggal tuh makin deket ya. Betul. Dengan lingkungan kita. Punya uang, Betul. belum tentu bisa hidup. Exactly. Dan ini menarik kalau Bang Dwi tadi bilang punya uang belum tentu hidup. COVID ini ya secara nggak langsung nyadarin kita ya Bang Dwi. Betul. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Betul, kita Ya. hanya kecil di ujung kuku. Manusia itu dengan segala uang dan kekayaannya, virus kecil yang nggak kelihatan. Kita nggak bisa lawan. Nah ini jadi sama hal kayak gini kita lupa Bang sebelum Betul. COVID. Ya. Betul. Manusia kadang terlalu sombong ya. Betul. Waktu sebelum Mengandalkan COVID. diri. Exactly. Beli ini, beli itu, biarin aja lah uang saya. Pas COVID banyak pemotongan ya, banyak PHK. Justru. Akhirnya mikir lagi, wah, saya tuh nggak ada apa-apanya. Ya itu terjadi di dalam diri saya juga. Saya merasa Saya bukan pun hebat, juga, Bang. saya hebat. Saya merasa orang bisa tiba-tiba punya segala macam Yes. dengan hasil kerja sendiri. Exactly. Ya terus kita bisa naik turun mobil, mobil mewah. Terus kita juga punya rumah besar. Terus begitu kita kena COVID sebentar dihajar, hilang semua. Beda. Itu jangankan Bang Dwi, saya pun yang biasa aja gini tuh pun pas COVID kayak wow tamparannya gede banget. Betul. Karena dulu aku spending money like aku beli apapun yang aku mau gitu kan. Betul. Tiap hari. Tapi ketika COVID kayak ngerasa wow, I mean kiri kanan aku banyak yang nggak makan, nggak kerja gitu kan. Betul. Aku pun uangnya nggak yang tadinya memang banyak gitu misalnya harus hemat-hemat, Betul. harus mikir wah ini jadi kayak setuju bahwa ini jadi kayak tamparan keras untuk kita nggak boleh sombong ya. Betul. Bahwa ini real dan terjadi. Dan kalau bicara kasus COVID sendiri di Jakarta ini menarik ya, bahwa akhir-akhir ini meningkat Bang Dwi ya. Ada beberapa artikelnya. Ya, ini kita lihat dulu beberapa artikelnya. Kalau di ini 18 Juni ya, memang grafikal di Jakarta penularan naik tajam tetapi kematian 0. Thank God ini ya. Betul. Alhamdulillah kematian 0 tapi penularannya tinggi. Terus next wacana vaksin dosis keempat harus berapa kali vaksin booster nih. Nah ini juga jadi bahasan kita hari ini. Bang Dwi, vaksin udah booster berapa? Ketiga ya. Menurut Bang Dwi, kalau kita lihat ini kan yang ketiga pun masih banyak loh belum. Betul. Ya, kalau ada wacana keempat, pandangan Bang Dwi gimana? Sangat baik. Oke. Untuk mengurangi penularan. Karena yang ketiga ini memang saya banyak dengar juga di masyarakat. Yes. Karena kan saya juga pengurus di lingkungan sebagai dewan kelurahan. Saya sering dengar mereka kita ajak, ayo booster. Yes. Mereka bilang buat apa? Begitu. Saya nggak akan ke mall, saya nggak Bener. kemana-mana. Itu yang aku bilang di awal kan. Ntar pada males berbahaya booster. dibilang gitu Yoi. kan. Padahal pemerintah buat booster ini pasti dengan tujuan, dengan kajian, ya kan? Untuk penyebaran itu tidak merata dan akhirnya gara-gara mereka tidak mau, ya merugikan kita juga. Betul. Dan kalau aku lihat background Bang Dwi juga di sini catatannya pernah jadi bagian dari Satgas Covid ya, di wakil Satgas Covid saya. Wakil Satgas Covid di mana Bang? RW 17 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Oke. Barat. Itu dari awal Covid. Di awal Covid kan dibentuk jadi ketua RW itu harus menjadi ketua Satgas. Baik. Saya karena saya sekretaris RW, jadi saya menjadi sekretaris Satgas Covid. Oke. Itu bagaimana pengalaman waktu jadi Satgas apalagi waktu Delta ya? Bukan, saya waktu itu zaman pertama kali itu. Oh, pertama kali. Yang orang masih begitu terkena Covid itu seperti kayak terkena kutukan. Jadi orang takut untuk untuk berbicara gitu. Akhirnya
saya pernah satu kali membantu warga kita. Warga itu minta jangan diekspos, tapi entah gimana kabar itu melebar ke seluruh warga dan Mogot Baru. Akhirnya saya kena dimaki-maki, gitu kan. Kenapa harus sampai tersebar ke sini ke sono, gitu kan. Padahal saya nggak merasa menyebarkan, gitu. Ya saya anggap waktu saya menjadi Satgas Covid itu ya agak sedikit pelajaran lah buat saya gitu ya. Tapi itu challenge-nya memang luar biasa Bang. Kan di awal orang pada banyak nggak tahu kan, dan banyak istilah tadi masih meraba-raba. Betul. Penyakit apa ini dan masih ada apa enggak? Iya benar. Gitu. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Maksud saya nggak percaya awalnya. Nggak percaya. Tapi begitu Delta saya percaya ternyata itu berbahaya dan bisa bikin kita menghadap yang kuasa. Oke. Dan berarti waktu di Satgas berapa tahun jadinya waktu itu? Setengah tahun ya. Setengah tahun ya. Tapi memang tadi pengalamannya luar biasa ya. Waktu pas saya bikin Satgas itu saya sempat bikin lumbung pangan. Oke. Lumbung pangan. Itu jadi, gimana tuh? Di perumahan kita itu kan perumahan orang-orang ada. Oke. Jadi kita kumpulin warga-warga untuk yuk kita kumpulin dana. Tenda. Kamu mau sumbang apa? Kita bagikan ke orang-orang yang terdekat di perumahan itu. Karena kalau suatu 3 bulan waktu lockdown itu kan hampir terjadi chaos ya. Iya. Bisa-bisa hal kecil menjadi besar karena urusannya udah perut. Betul. Akhirnya kita kumpulin, kita bagi ke warga-warga sekitar. Ya. Dan memang waktu itu awal saya ingat banget sih. Sepi ya, jalanan sepi, kita nggak bisa aktivitas. Saya pun pulang, saya harus ke kantor karena kerjanya di sini. Jadi memang, waduh. Saya aja bingung, saya direktur tapi nggak punya kerjaan. Oke, saya juga bingung Bang. Saya direktur untuk diri saya sendiri juga tidak ada kerja. Ada loh. Nggak maksudnya, tapi bener Bang Dwi itu kayak man like di rumah makan tidur bingung ngerokok kemana mau jalan situ, aduh kayaknya nggak bisa kemana-mana kita kan. Aku kayaknya juga dari Jakarta kan, rumah di Tangerang tuh kayak pas pulang kayak dikucilkan sama keluarga. Jangan pulang dulu deh, kamu nggak usah pulang dulu seminggu. Yaudah akhirnya aku di Jakarta dulu Bang. Gak pulang karena kan di awal-awal kayak orang tua masih kayak takut gitu kan karena anaknya di Jakarta. Tapi itu pengalaman membuat kita akhirnya, tapi thank God ya Bang, kita belajar Bang. Sampai sekarang tahun ketiga ya makin pintar, makin bijaksana, makin wise ngelihat kondisi, apalagi terkait dengan booster. Ini juga jadi concern kita bahwa teman-teman memang harus booster ketiga ya. Ini kan kita udah masuk ketiga karena tadi ya Bang, rule-nya juga perjalanan kan sekarang harus booster, dan apalagi kalau keempat why not ya Bang? Ya. Oke, sangat lebih baik lagi. Ini kan di awal Bang Dwi bilang masih banyak masyarakat yang merasa udah 2 cukup lah. Iya betul. Saya takut beberapa nih ya teman saya. Aku tanya Bang Dwi, kalau belum booster Bang, gue takut Jun Bang, kenapa? Pegelnya, demamnya meriang. Ya elah, aku bilang cuma sehari gitu ya. Tapi saya hargain dari usaha dari Polsek Kalideres. Ya. Kebetulan saya dari Kalideres nih, saya sedikit saya beritahu. Gimana tuh? Di Polsek Kalideres itu lagi bagus karena mereka untuk ngurus SKCK dipaksa booster. Jadi masyarakat itu bisa mendapatkan booster, jadi merata, akhirnya kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah ini. Somehow mungkin booster itu bisa diintegrasikan dengan beberapa rules ya Bang ya, atau mungkin juga ada bukan worth atau gift ya, mungkin teman-teman yang booster mungkin dapat migor ya, mungkin ya, right, or beras. Jadi ada semangat, bukannya kita gimana-gimana, tapi kan kadang orang booster ya tadi takut Bang ya. Tapi kalau kita kasih hadiah, kasih apa, semangatnya ada. Seperti kayak apalagi tadi donor darah ya. Bener ya, bener darah kan kita dapat makanan. Betul, dapat goodie bag. Goodie bag. Nah itu kayak juga, anak TK ya. Juga bisa jadi benar-benar. Tapi kan kita nggak nyalain karena memang beberapa masyarakat kita masih takut segala macam. Tapi kan itu pilihan. Cuman kalau kita lihat ya Bang, kalau sekarang beraktivitas tanpa booster kayaknya agak susah. Ya, betul. Apalagi yang mobilitasnya tinggi seperti itu. Ya saya puji Tuhan setelah saya booster COVID ketiga dengan istri. Kemarin istri terkena COVID juga, tapi saya enggak. Padahal saya tidur di sebelah istri saya. Logikanya ya suami istri gitu ya. Dan saya puji Tuhan lah. Ternyata booster ini menjaga diri saya.
gitu. Dan istri saya pun meskipun terkena hanya ya pegal-pegal sedikit lah. Iya, ringan lah ya. Oke. Nah, ini juga jadi perhatian bahwa teman-teman bahwa booster itu sangat ya. Ini deh kalau masih banyak yang ragu ya, masa pemerintah mau memberikan hal yang jelek untuk masyarakatnya gitu ya. Jadi ini udah melalui banyak pertimbangan dan kajian gitu. Nah, tapi kembali lagi bahwa kasus Jakarta naik nih Bang. Kalau dari another one mungkin pula ada apa? This one, the last one ya? Oke, ini the last one. Oke, saat kasus COVID di DKI melonjak di tengah kemunculan subvarian baru bertambah 500 kan. Aduh, BA4, BA5, aduh apalagi ini ya Allah Tuhan. Nah, Bang, ya sebenarnya Bang ya, dari semua yang kita bahas ya beberapa artikel. Kalau aku sih ngeliatnya booster penting, of course ya. Tapi balik lagi, kalau kita menerapkan hidup sehat ya. Betul. Jaga kesehatan ya. Kalau memang tempat yang rame banget harus ya pakai masker lah. Betul. Nah, boleh nggak pakai ketika outdoor. Betul, ya. betul. Menurut Abang seberapa penting sih selain kita ancaman mau ada BA berapapun, gimana tanggapan Abang terkait memang penting menjaga kesehatan? Ya sebelum ada COVID pun kita harus benar-benar menjaga. Harusnya. Apalagi di saat ini ya kita masker itu ya menolong sangat 100% menolong. Betul. Gitu. Kita nggak tahu apa yang orang kita temuin. Betul. Itu membawa dosa atau bukan itu. Betul. Atau membawa hutang ya Bang. Jangan ditemuin kalau orang yang bawa hutang. Bye-bye ya. Penyakit menulari juga ini. Nularin. Penyakit menular. Saya sudah trauma. Jun minjem Jun. Diganti nanti. Termaksud seperti COVID itu penyakit menular. Menular banget. Tapi ini nih kalau aku baca juga ya dari Sindo News ya. Ini baru kemarin Bang, 28 Juli ya, Kamis. Kasus Jakarta itu memang cukup tinggi. Jadi 1.300 naik ya. Jadi Jakarta tembus 23.000 kasus aktif ya. Jadi memang ini lagi-lagi. Tapi ya teman-teman, angka-angka ini kan jangan bikin kita jadi takut ya Bang. Betul. Ya, karena kan banyak yang kena ya istirahat sembuh. Sekarang kan malah lebih cepat ya. Lebih cepat ya. 5 hari 7 hari sudah sembuh. Benar, 5 hari 7 hari. Jadi memang makin kesini sebenarnya keadaan ya harusnya makin baik. Jadi intinya Bang ya bahwa booster, prokes itu semua harus dijalankan. Ada tambahan lain gak sih Bang? Kalau dari Bang Dwi, booster, prokes, apa lagi? Ya tadi kalau cuci tangan. Bener, itu mah bener banget. Masa udah pakai masker nih ya, udah booster tapi makan gak cuci tangan. Bener. Betul, kalau pulang langsung buru-buru. Betul, masuk mandi. ke mandi, jangan bercengkrama dulu. Ya, kalau aku sih, kalau dari aku ya Bang, olahraga tuh penting. Ya. Olahraga sangat penting. Penting banget menjaga stamina. Olahraga, makan tadi ya, makan sehat harus. Kalau mau makan yang nggak sehat juga nggak apa-apa, sekali boleh, tapi jangan keseringan olahraga. Terus juga kalau bisa, kalau ke tempat yang ruang tertutup ya pakai masker atau ke kafe yang nggak tertutup ya memang itu. Kalau aku sih lebih suka yang ada ventilasinya. Betul. Tapi lagi-lagi ya sekarang laki nggak laki ya. Kadang udah prokes banget ya COVID. Yang malah cuek malah nggak COVID. Tapi memang mungkin gini ya Bang, kalau aku pahami bahwa memang ada mungkin genetiknya ya, yang beberapa yang memang sangat lagi-lagi tahan banget, ada yang sangat mungkin fragile banget. Nah, oke, Bang, kita kembali ke bahasan kita. Bicara mengenai kondisi di Jakarta Barat sendiri, Bang. Kalau tadi kan COVID katanya Jakarta meningkat semua nih. Jakarta Barat kondisinya seperti apa sih sebenarnya? Update-nya? Tempat kawasan Abang? Di kawasan saya sendiri dulu Kelurahan Kalideres itu tertinggi dulu. Waduh. Oke. Saat ini juga data-data untuk perkelurahan udah hampir tidak pernah di-share lagi ya. Oke. Jadi kita kurang tahu. Tapi untuk ekonomi sendiri bagi masyarakat saat ini ya sangat-sangat berpengaruh. Kacau balau. Tapi bisa jangan di lockdown lagi lah seperti zaman dulu. Itu jadi agak memang susah ya kalau sampai di lockdown, di PSBB segala macam. Tapi Bang, kalau kita lihat kan ya waktu 2 tahun kemarin kan memang gila-gilaan ya ekonomi dihajar. Apakah sekarang kalau lihat dari kasat mata ya di daerah Kalideres, Jakarta Barat,
Udah lumayan Sudah lumayan lebih baik. UMKM-nya segala macam. Apa yang kelihatannya kayak gimana misalnya? Sudah mulai ya, saya ada beberapa ketemu pedagang, pelaku usaha kecil menengah. Mereka bilang sekarang sudah lebih ada harapan. Iya sih. Pembeli sudah ada, terus mereka juga omsetnya sudah membaik. Karena aku pun ngerasa geliat ekonomi sudah mulai balik lah ya. Daya beli juga lumayan bagus untuk saat. Nah itu yang harus dijaga Abang. Jangan sampai kita jatuh lagi ke kayak dulu ya. Bagaimana ini menurut saya pentingnya tuh peran serta pemerintah, masyarakat. Justru itu harus dijaga. Jangan sampai kita lockdown lagi. Betul. Karena ini kan nggak di lockdown karena mungkin kajiannya yang meninggal sedikit. Betul. Dan sudah vaksin. Sudah vaksin. Dan juga terus terang saya juga di ekonomi sejak COVID itu saya kena juga pengaruh. Saya punya 2 usaha, dua-duanya nggak berjalan. Baik. Ya, tapi sejak belakangan ini ya sudah mulai menuju titik terang. Sudah lebih baik. Tenggat. Ya jangan sampai tinggi lagi nanti ditutup lagi. Oke. Kasihan karyawan-karyawan saya. Oke. Bang, kalau bicara Jakarta Barat ya. Kalau Abang sendiri, ini kan memang domisili di Jakarta Barat dan tadi kan memang tugasnya kan di Jakarta Barat ya, DPD Partai Perindo Jakarta Barat. Ke depan apa sih cita-citanya untuk Jakarta Barat sendiri? Saya mau membuat Jakarta Barat itu segala ketimpangan itu bisa teratasi. Ya. Dan minimal orang-orang yang tinggal di bantaran kali, terus di tempat-tempat kumuh, kita bisa jamah dengan kita merubah regulasi perda-perda. Saya sendiri kan mau majunya di DPRD. Baik, Jakarta DKI, ya. Jakarta. Karena benar di awal tadi Abang bilang Jakarta Barat itu timpangnya lumayan ya. Lumayan, sangat tinggi. Karena saya tahu banget di sana yang kaya banget. Betul. Yang susah ya ampun ya. Memang salah satu wilayah yang ketimpangannya jelas. Kelihatannya kan perumahan-perumahan elit. Tapi nggak pernah lihat di samping-sampingnya gitu. Benar. Itu yang harus jadi PR tadi ya Bang untuk Jakarta Barat. Oke, Bang Dwi, bicara mengenai tadi ya kita COVID booster juga. Bang Dwi juga sebagai seorang pengusaha ya dan juga politikus. Apa yang ingin Bang Dwi sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana terkait bagaimana kita harus menjaga kondisinya agar lebih baik? Untuk anak-anak muda lebih menjaga diri dengan pakai masker, ya 3M itu dijalankan, lalu harus ikut vaksin booster. Jangan pernah meremehkan vaksin. Vaksin itu sangat membantu tubuh kita dari virus yang tak pernah terlihat. Kalau kita dengan mungkin musuh-musuh yang terlihat kita bisa menghindar, tapi virus ini tidak bisa menghindar. Semakin dijaga malah terkena. Nggak pernah dijaga malah nggak terkena. Justru ini seperti penyakitnya kayak asal tunjuk aja nih. Nah, betul. Karena ini tadi yang nggak kasat mata ya. Itu kenapa kita harus benar-benar tadi ikutin lah ya booster. Kalau disuruh pakai masker. Kalau mulai agak flu, sakit, batuk di rumah aja ya, istirahat 2-3 hari, minum obat. Kalau sakit jangan maksain keluar ya Bang ya. Jangan ke kantor, jangan ke acara gitu. Kalau udah ngerasa aduh gua kayak mau batuk atau apa, jangan. Itu ya Bang. Itu. Oke. Bang Dwi, thanks loh ilmunya. Waduh, mantap. Terima kasih. Ya. Saya terima kasih udah diundang. Lama nih aku gak ke Kalideres. Dulu sering lewat. Mau ke Kalideres, Ustaz, that one Poris ya. Poris. Mau ke Tangerang. Rumahnya di Tangerang ya. Iya, saya di Gading Serpong. Tapi dulu keluarga ada di Cimone. Jadi lewat Kalideres, Poris, you know right? Nice, nostalgic. Musuhnya mampir tuh. Iya, makanya Bang Dwi sehat-sehat ya. Sehat, makasih. Sukses untuk pekerjaannya dan juga untuk karirnya di partai politik. Semoga bisa jadi berkat untuk banyak orang. Amin. Ya, karena memang namanya manusia ya, kalau kita nggak jadi berkat buat lain ya apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Manusia itu diberikan akal, pikiran, kekuatan, usaha itu untuk menjadi berkat tidak hanya buat diri sendiri tapi banyak orang di luar sana. Terima kasih
Terima Bang kasih. Dwi, dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Ini lagi-lagi value yang ya memang dari Partai Perindo, tapi nggak cuma milik Partai Perindo, semua teman-teman harus produktif, harus solutif, dan juga modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota Provinsi dan RI. Dan caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, silakan ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, nanti kita umumkan pemenangnya 3 orang di Instagramnya Partai Perindo. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo. Terima kasih sekali Bang Dwi atas waktu dan sharingnya, dan semoga bisa menginspirasi banyak anak muda di luar sana ya, dan bisa membawa kemajuan untuk Jakarta Barat khususnya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunot Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.